Terowongan bak nyawa bagi kelompok Hamas. Awalnya terowongan mulai digali untuk menyelundupkan barang kebutuhan dan senjata. Tetapi kini terowongan Hamas menjadi infrastruktur militer bawah tanah paling kompleks di dunia modern. Pertumbuhan dan perubahan fungsi terowongan kelompok satu ini pun dinilai sangat cepat. Lantas, seperti apa perkembangan jaringan terowongan Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang yang pecah pada 7 Oktober 2023 menguak keberadaan terowongan kelompok Hamas yang canggih. Terowongan ini dinilai menjadi salah satu kekuatan yang membuat kelompok bersenjata Palestina masih bertahan. 29 Oktober 2023, sayap militer Hamas Brigade Qassam menyatakan siap mengirimkan para pejuangnya untuk memukul mundur pasukan Israel dari belakang melalui jaringan terowongannya. Sejak awal 2000-an, Hamas mulai menggali terowongan di bawah Gaza dengan kedalaman 4 hingga 12 meter. Awalnya, terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan barang kebutuhan dan senjata. Tetapi, kini terowongan itu menjadi posisi untuk melancarkan serangan dan persembunyian bagi Hamas. Ahli geomorfologi dan geologi di Departemen Geografi dan Lingkungan Universitas Bar Ilan Israel, Joel Roskin mengatakan, kemampuan teror taktis dan strategi Hamas meningkat sejak mereka mulai menggali terowongan dan bersembunyi di jalur Gaza beberapa dekade lalu. Terowongan di Gaza memiliki beberapa karakteristik dasar yang sama dengan goa pemakaman, tambang dan sistem persembunyian lainnya karena penggali terowongannya memakai metode serupa. Sejak 2009, Hamas beralih memakai taktik bawah tanah dan menggali sekitar 35 terowongan di bawah perbatasan dengan Israel. Beberapa terowongan tersebut bahkan tembus ratusan meter ke dalam wilayah Israel. Roskin menilai, kondisi geologi Gaza dengan lapisan lumpur berpasir yang terbentuk selama 500.000 tahun sangat cocok untuk terowongan dangkal. Proses penggaliannya pun relatif mudah karena tidak perlu alat berat, bisa memakai perkakas tangan yang digarap selama puluhan tahun. Dinding terowongan lalu diperkuat dengan beton agar tidak mudah runtuh. Mayoritas terowongan Hamas sempit, namun ada juga yang berukuran cukup lebar untuk bisa dimasuki kendaraan kecil. Kini, terowongan Hamas disebut mencapai kedalaman hingga 80 meter di bawah Gaza. Beberapa sandera yang sempat ditahan Hamas mengakui mereka dibawa melalui jaringan luas seperti jaring laba-laba bawah tanah. Lokasi utamanya berada di daerah perkotaan sebab memudahkan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi. Dengan terowongan ini, kelompok bersenjata Palestina ini bisa cepat menyebar kemana-mana. Israel memperkirakan saat ini ada 1.300 terowongan yang membentang sejauh sekitar 438 km melintasi jalur Gaza. Banyaknya terowongan di dalam tanah Gaza, Tel Aviv menjulukinya sebagai Metro Gaza. Gencatan senjata telah berlaku di jalur Gaza. Namun, Israel masih melancarkan serangan yang menghantam seluruh Gaza dan membuat lebih dari 100 orang tewas pada Selasa 28 Oktober 2025 hingga Rabu 29 Oktober 2025 malam. Apa yang terjadi ini menambah puluhan pelanggaran gencatan senjata dengan prospek suram seperti sebelumnya. Militer Israel mengatakan mereka kembali ke gencatan senjata sesuai dengan instruksi dari pimpinan politik, tetapi tetap siap untuk menyerang lagi jika perlu. Dalam serangan terbaru, IDF meluncurkan rudal dan menargetkan lebih dari 30 target yang diklaim sebagai teroris.
Melansir Al Jazeera, sayap bersenjata Hamas Brigade Qassam mengatakan mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan. Tetapi, pemulangan jenazah sandera itu diurungkan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan serangan dahsyat terhadap Gaza. Kedua pihak pun saling tuding melancarkan serangan di tengah gencatan senjata yang disepakati. Hamas menuding Israel mengarang dalih palsu untuk memperbarui agresi di Gaza. Tel Aviv disebutnya telah melakukan sedikitnya 125 pelanggaran. Hamas pun menuduh Tel Aviv menghalangi upaya untuk mengambil jenazah para sandera dengan mencegah cukup banyak mesin berat memasuki Gaza untuk mencari jenazah. Sementara itu, Washington berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel meski sekutunya tersebut melanggar gencatan senjata. Negeri Paman Sam menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata tidak dalam bahaya meskipun ada serangan. Bagi Hamas, terowongan bukan sekedar benteng pertahanan, melainkan simbol strategi perang asimetris yang memanfaatkan keterbatasan sumber daya untuk menandingi militer modern. Israel menilai jaringan bawah tanah Hamas menjadi tantangan militer dan psikologi yang sulit ditaklukkan. Terowongan Hamas pun telah berkembang pesat dan menjadi markas komando, jalur serangan, gudang senjata, dan tempat persembunyian mereka. Terowongan ini pun dinilai menjadi penentu akhir dari perang antara Israel dan Hamas. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.